أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku, semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta 4 hal. 4 hal ini keterkaitannya sangat erat dan kuat sekali dengan perkara dunia seseorang dan tentu juga adalah perkara akhirat. 4 hal ini akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang, baik itu untuk agamanya, begitu juga untuk dunianya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan sebuah doa. Doa itu adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kami ulangi, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ini 4 hal tersebut. Ya Allah, sesungguhnya aku minta, kata Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu, ya Allah. Apa itu? Huda, hidayah petunjuk. Tuqa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-afaf, penjagaan diri, penjagaan kehormatan diri. Kemudian yang keempat adalah wal ghina. Ghina itu kecukupan, kekayaan. Nah, 4 hal ini kata para ulama terkait erat dengan kebaikan agama yang akan kita dapati, begitu juga kebaikan duniawi. Maka seorang muslim hendaknya menjaga doa ini senantiasa dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 4 hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang muslim untuk dunianya dan untuk agamanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah yang pertama sekali yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah al-huda. Huda itu adalah hidayah. Kita tidak boleh merasa aman, wahai saudaraku. Jangan mentang-mentang kita terlahir dari 2 orang tua yang muslim dan muslimah. Dengan begitu kita merasa aman. Wah, saya kan sudah mendapatkan hidayah dari sejak lahir. Nggak mungkin dong. Saya harus terus meminta doa ini, minta hidayah, minta petunjuk. Saya sudah diberikan petunjuk sejak kecil. Tidak boleh. Bahkan minimalnya seseorang itu meminta hidayah kepada Allah dalam sehari 17 kali. Di setiap rakaat salatnya, seorang muslim akan membacakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Bukan artinya kaum muslimin saat ini tidak berada di jalan yang lurus. Bukan. Artinya kita minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berada di jalan Allah, jalan Islam ini. Jangan sampai kita melenceng, tersimpangkan dari jalan al-Islam ini. Makanya Allah SWT juga menganjurkan kita untuk perbanyak doa. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau simpangkan hati kami ya Allah setelah engkau berikan kami hidayah. Ini yang pertama. Jangan merasa aman. Kita tetap harus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuqa, ketakwaan. Kita minta kepada Allah agar ketakwaan itu selalu menyelimuti diri kita. Menyelimuti lisan kita, menyelimuti mata kita, sehingga mata kita selalu diawasi. Merasa mata kita ini
selalu dijaga dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan. Ketakwaan yang sesungguhnya, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah al-afaf. Afaf itu adalah penjagaan diri, kehormatan diri itu dijaga. Jangan sampai kita jatuh kepada maksiat yang menjadikan diri kita hina. Hina di depan manusia, apalagi di depan Allah Subhanahu wa taala. Itulah afaf, penjagaan diri. Kita harus minta kepada Allah agar diri kita ini dijaga supaya tidak terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Yang keempat yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ghina, kekayaan. Kekayaan secara umum, materi yang dimiliki, atau minimal kita minta kepada Allah kekayaan hati. Walau materi kita tidaklah sebanyak kaum muslimin yang lain, ekonomi kita tidaklah seluas dan selapang saudara-saudara kita yang lain, tapi minimal kita minta kepada Allah kita miliki kekayaan hati, sehingga kita memiliki hati yang selalu bertawakal kepada Allah dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak memiliki ghina, kekayaan hati, walaupun berlimpah ruah hartanya, tapi ingat, dia akan merasakan kurang dan kurang, terus merasa kurang, sehingga dia menggantungkan dirinya kepada hartanya tersebut, dan dia berharap kepada orang-orang yang banyak untuk memberikan dia harta. Maka saudaraku, jagalah 4 hal ini dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar 4 hal ini selalu menghiasi kita. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.